Tidak ada orang dengan ilusi punya pandangan yang sangat konstan selama 22,5 tahun. Ada kejadian-kejadian. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, juz 18, ayat 22. Saat orang-orang bertanya tentang kisah orang-orang di dalam gua, semua tentang Zulkarnain, beliau pun berkata, aku akan jawab kalian besok. Tapi Nabi tidak bisa memberikan jawabannya esoknya. Beliau terus menundanya selama 15 hari, hingga sebuah wahyu turun. Dalam surat Al-Kahfi juz 18 ayat 23-24 dikatakan bahwa jangan menjawab, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Bayangkan selama 15 hari Nabi menanti, beliau sedih kenapa wahyu tidak turun-turun. Lalu Allah berfirman, jangan berkata aku akan jawabnya ke besok tanpa perkataan insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Dan jika Nabi menjawab atas pikirannya sendiri, beliau bisa langsung memberikan jawabannya esok harinya. Karena ada penundaan itu, banyak orang memeluk Islam dan menyadari kalau ini tidak mungkin adalah hasil karya manusia, ini pasti wahyu. Dan itu disebutkan sampai hari ini dalam Al-Quran. Jika seseorang menulis Al-Quran, mengapa dia menyebutkan ayat seperti itu di Al-Quran? Menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak gila dan tidak berhalusinasi. Lalu ada orang-orang yang mencoba berkata, kalau Nabi adalah orang gila, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah buktinya? Dan mereka berkata, tidak, kau pembohongnya. Dan kami membuktikan kalau beliau bukan pembohong, dan mereka berkata beliau keduanya. Seseorang bisa menjadi gila atau pembohong, tapi tidak akan pernah bisa menjadi keduanya. Kalau kalian bertanya pada orang gila, dia pasti akan langsung menjawab dan berusaha memberikan jawaban yang benar. Dan kita tahu, Nabi tidak memiliki dua sifat ini. Dia tidak gila juga pembohong ataupun keduanya. Jadi pastinya dengan semua jawaban ini, kita pasti bisa menyadari kalau Nabi Muhammad SAW bukanlah pengarang Al-Quran. Mari kita bahas kategori yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW belajar dari sumber-sumber lain atau menyalin atau menciplak kitab agama lain. Ada banyak tuduhan yang dilontarkan oleh non-muslim dan kritikus Islam bahwa Nabi mempelajari Al-Quran dari pandai besi Romawi yang tinggal di luar Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 103 bahwa kami tahu kalau dia mempelajarinya dari seseorang. Tapi apa mereka tahu? Bahwa bahasanya adalah bahasa asing, dan Al-Quran ini murni dalam bahasa Arab. Pandai besi Romawi tersebut dia hampir tidak bisa berbahasa Arab, dia orang asing. Kalau mereka berkata Nabi mempelajari darinya dan Al-Quran ini adalah kitab yang ditulis murni dalam bahasa Arab, ini seperti orang berkata kalau orang Cina yang tidak bisa berbahasa Inggris, dia menyuruh Shakespeare untuk menulis buku. Ada tuduhan lain bahwa Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Waraqah bin Nawfal adalah kerabat dari istri beliau Khadijah. Tapi kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Waraqah hanya 2 kali. Pertama, sebelum beliau menjadi Nabi, saat dia menyembah Ka'bah dan mencium dahi Nabi. Dan yang kedua, saat wahyu pertama diturunkan pada Nabi, dan saat itu Nabi ketakutan dan gemetar. Istrinya mengajaknya pergi menemui Waraqah hanya 2 kali. Dan tiba-tiba setelah Nabi menerima wahyu pertama turun, di mana kita tahu 3 tahun setelahnya dia meninggal, dan wahyu Al-Quran ini terus disampaikan selama 22,5 tahun. Jadi bayangkan Nabi bertemu dengannya 2 kali, bagaimana beliau bisa belajar, dan dia meninggal 3 tahun setelah pertemuan terakhirnya dengan Nabi saat beliau pertama menerima wahyu. Jadi pastinya beliau tidak belajar dari Waraqah. Dia adalah Arab Kristen, dia orang Arab tapi memeluk agama Kristen. Pastinya Nabi tidak belajar darinya. Ada sejumlah orang mengatakan bahwa Nabi belajar Al-Quran dari Yahudi dan Nasrani, dan Nabi menghabiskan waktunya bersama dengan mereka. Kita tahu bahwa Nabi berdakwah kepada kaum Yahudi dan Nasrani setelah beliau pergi ke Madinah 13 tahun setelah wahyu pertama disampaikan. Pastinya dia tidak mempelajarinya dari mereka, dan di diskusi tersebut Nabilah yang memberikan informasi pada mereka, bukan sebaliknya. Dan banyak di antara orang yang beliau ajak berdiskusi memeluk Islam. Jadi Nabilah yang membantu mereka, bukan mereka yang membantu Nabi. Selain itu, banyak yang bilang bahwa beliau mungkin mempelajarinya dari orang di luar Arab Saudi. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke luar Mekah sebelum beliau menjadi Nabi 3 kali. Beliau pergi ke Madinah di usia 6 tahun. Yang kedua di antara 9 atau 11 tahun ketika dia bersama dengan pamannya untuk perjalanan dagang. Dan di usia 25 tahun beliau pergi dengan memakai gerobak istrinya, yaitu gerobak Khadijah. Beliau hanya pergi ke luar Mekah sebanyak 3 kali. Jadi kalau beliau dikatakan mempelajari semua tentang Al-Quran dengan 3 kali kunjungan ini, tidak masuk akal. Selain itu, kita tahu bahwa sangat tidak masuk akal jika Nabi mempelajarinya dari orang lain, karena beliau sangat sibuk. Beliau selalu dikelilingi oleh orang-orang. Beliau selalu sibuk bertemu dengan orang-orang. Begitu sibuknya hingga di dalam Al-Quran disebutkan beri waktu pada Nabi untuk istirahat. Jadi kalau beliau bertemu dengan orang-orang, tentunya itu akan muncul dalam sejarah. Dan musuh-musuh Nabi selalu mengawasi beliau. Kalau beliau sungguh bertemu dengan seseorang secara rahasia, pasti akan terbongkar. Selain itu, ada satu fakta bahwa Nabi Muhammad buta huruf, dan besar kemungkinan beliau salah mengeja teori-teori yang beliau salin. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ankabut juz 29 ayat 48 bahwa dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran
sesuatu kitab pun yang lain, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kanan. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, maka ragulah orang yang mengingkari, yang berarti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bijak tahu bahwa manusia akan berpraduga bahwa Al-Quran telah ditulis oleh Nabi. Jadi, memang benar dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan sebagai Nabi penutup. Nabi Muhammad buta huruf dan bahkan tidak akan cukup bagi kritikus yang cukup untuk mengkritiknya. Allah bahkan tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk pembicaraan yang sia-sia. Dan alasan sedikit pun untuk seseorang berkata bahwa Nabi yang menulis Al-Quran. Disebutkan dalam Al-A'raf juz 7 ayat 157 bahwa mereka yang mengikuti Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dikatakan bahwa Nabi akan buta huruf, dan kita dapati kalau ada beberapa ramalan tentang Nabi Muhammad di perjanjian lama dan perjanjian baru beberapa kali disebutkan di dalam Injil. Masih disebutkan dalam kitab Yesaya juz 29 ayat 12 bahwa kitab tersebut akan diberikan kepada dia yang tidak mempelajarinya, dan saat dibacakan kepadanya, bacalah ini, dia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan tepatnya ini yang terjadi saat wahyu pertama diturunkan pada Nabi Muhammad SAW saat malaikat Jibril menyuruhnya membaca. Beliau menjawab, mana Bukhari, aku tidak bisa membaca. Jadi tentu saja Nabi Muhammad yang buta huruf tidak bisa menyalinnya dari manapun. Sejarah menceritakan bahwa Injil versi Arab pertama, terjemahan Injil versi Arab pertama belum ada saat Nabi masih hidup. Perjanjian lama versi Arab pertama ditulis oleh Ersadias Gaon pada tahun 900, sekitar lebih dari 250 tahun setelah kematian Nabi. Dan perjanjian baru dalam bahasa Arab pertama itu diterjemahkan oleh Ervinius tahun 1616, sekitar 1000 tahun setelah kematian Nabi. Jadi bagaimana mungkin Nabi menyalinnya dari Injil? Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyalin Al-Quran dari Injil. Dan kita memang setuju bahwa ada kesamaan antara Injil dengan Al-Quran. Tapi hanya karena ada kesamaan di antara Injil dengan Al-Quran, tidak berarti bahwa Al-Quran telah disalin dari Injil. Ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki sumber yang sama. Dan kita tahu bahwa sumber dari seluruh wahyu adalah dari satu Tuhan. Misalnya pelajar A ketika mengikuti ujian, dia menyalin dari buku sains, dan pelajar B juga menyalin dari buku sains. Tapi ini tidak berarti bahwa pelajar B menyalin dari pelajar A atau pelajar A menyalin dari pelajar B. Keduanya menyalin dari buku sumbernya, yaitu buku sains. Dan selain itu, kalau ada seseorang yang menyalin dari seseorang, dia tidak akan menuliskan nama orang yang memiliki buku yang dia salin. Al-Quran memberikan penghormatannya kepada Nabi Isa. Kalau memang Al-Quran disalin dari Injil, mengapa Al-Quran memberikan penghormatannya kepada Yesus? Kalau seseorang menyalin dari temannya, dia tidak akan menyebutkan berapa banyak orang yang baik, berapa banyak orang yang hebat di bidang sains. Jadi kalau Nabi menyalin dari Injil, mengapa beliau harus memberikan penghormatannya kepada Musa dan Yesus dan seluruh Nabi? Kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran disalin dari Injil karena ada hal-hal yang sama, maka kita mengatakan bahwa Yesus, nauzubillah, beliau telah menyalin dari perjanjian lama karena ada kesamaan antara perjanjian lama dan baru. Kita tahu bahwa kesamaan tersebut karena keduanya memiliki sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Kita tahu bahwa dalam Islam ada 4 wahyu: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat adalah wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud. Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Yesus, dan Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diberikan kepada Nabi terakhir dan penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh wahyu, seluruh kitab suci yang datang sebelum Al-Quran, mereka tidak bisa mempertahankan keasliannya. Kitab-kitab tersebut sudah dirusak, sudah diubah. Tapi ada beberapa bagian dari kitab suci ini yang masih sama. Kalau harus memeriksa mana yang benar, kita harus memeriksanya dengan Al-Furqan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka tidak masalah bagi kita untuk menerima bahwa isi dari kitab tersebut adalah firman Tuhan. Ada kemungkinan banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran ataupun Injil. Jadi bagaimana cara membedakannya? Di antara keduanya mana yang benar? Atau siapa yang menyalin dari siapa? Cara menguji terbaik adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita menguji kedua kitab ini dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui yang mana yang benar dan yang bukan. Kalau kita membacanya dengan seksama, kita akan tahu bahwa Al-Quran dan Injil itu sama. Tapi kalau kita melakukan pengkajian atau jika kita menganalisanya, kita akan mengetahui bagian yang mana yang salah. Ketika kita membaca Injil, disebutkan dalam kitab pertama Injil, kitab Kejadian pasal 1. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan 6 hari ini terdiri dari 24 jam. Begitulah dalam Injil. Al-Quran juga membicarakan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 ayam. Ayam bentuk jamak dari yam. Salah satu arti dari yam adalah 24 jam. Tapi arti Arab yang lain dari yam adalah waktu yang lama. Para ilmuwan saat ini mengatakan alam semesta kita tercipta dalam waktu miliaran tahun. Jadi kalau dikatakan bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 jam, itu salah. Tapi para ilmuwan menolak Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 ayam,
yang artinya 6 waktu yang lama, tanpa menjelaskan artinya yang lain. Disebutkan dalam kitab Injil, pertama kitab Genesis pasal 1 ayat 3 sampai 5, bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam di hari pertama, dan dia menciptakan cahaya di hari pertama. Disebutkan dalam Genesis pasal 1 ayat 14 sampai 19, sumber cahaya yaitu bintang dan matahari diciptakan di hari keempat. Bayangkan, akibatnya diciptakan di hari pertama, dan penyebab dari akibat tersebut, matahari dan bintang, cahaya yang berasal dari matahari dan bintang diciptakan di hari pertama. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin akibat datang lebih dulu dari penyebab? Al-Quran juga membahas soal penciptaan langit dan bumi, tapi tidak memberikan urutan ilmiahnya. Untuk ayat pertama yang disebutkan dalam kitab Genesis pasal 1 ayat 9 sampai 13, bahwa bumi diciptakan pada hari ketiga. Dalam Genesis pasal 1 ayat 14 sampai 19, bahwa matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Kita tahu dari ilmu pengetahuan bahwa bumi dan bulan adalah bagian dari tubuh induk, yaitu matahari. Jadi kalau bumi diciptakan sebelum tubuh induk, yaitu matahari, maka itu tidak bersifat ilmiah. Al-Quran juga membahas soal surga, matahari, bulan, dan bumi, tapi tidak membahas urutannya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad menyalinnya dari Injil dan mengubah urutannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Disebutkan dalam kitab Injil, kitab Genesis pasal 1 ayat 9 sampai 13, bahwa Tuhan menciptakan sayuran dan tumbuhan di hari ketiga. Genesis pasal 1 ayat 14 sampai 19, Tuhan menciptakan matahari di hari keempat. Secara ilmiah tidak mungkin bahwa tumbuhan bisa bertahan hidup tanpa sinar matahari. Itu sangat tidak ilmiah. Selain itu, Injil menyebutkan, Genesis pasal 1 ayat 16, bahwa Tuhan menciptakan 2 cahaya yang sangat besar. Cahaya matahari yang merajai siang, dan cahaya bulan yang lebih kecil yang merajai malam. Injil mengatakan cahaya matahari dan juga cahaya bulan memiliki cahayanya sendiri. Injil mengatakan cahaya bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi Al-Quran dalam surat Al-Furqan juz 25 ayat 61, cahaya bulan bukan cahayanya sendiri, melainkan dipantulkan. Jadi bayangkan kalau Nabi Muhammad menyalin dari Injil, bukan cahayanya sendiri, melainkan cahaya yang dipantulkan. Tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Hanya orang yang memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Ada 7 contoh yang bisa kuberikan di topik ini. Debat yang lain dengan William Campbell dengan topik Al-Quran dan Injil di mata ilmu pengetahuan. Ada banyak hal yang tidak ilmiah yang disebutkan dalam Injil, tapi waktu tidak akan cukup untuk menjelaskannya. Banyak yang tidak ilmiah yang disebutkan dalam Injil yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, menurut Injil, Adam alaihi salam, beliau lahir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan mengatakan manusia hidup jutaan tahun yang lalu. Al-Quran juga menyebutkan hal yang sama, tapi tidak menunjukkan tanggal. Injil menyebutkan dalam kitab Genesis pasal 6 sampai 8 tentang Nuh dan banjir. Dikatakan bahwa bumi terendam di dalam air di zaman Nuh, sekitar abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Quran juga membahas soal Nuh, tapi tidak menyebutkan tanggal. Ia membahas tentang banjir, tapi disebutkan banjir tersebut terjadi di wilayah tertentu, hanya menimpa kaum Nuh, dan tak terjadi di seluruh dunia. Saat ini penemuan arkeolog menunjukkan bahwa dinasti ke-11 Mesir dan juga dinasti ketiga Babilonia hidup tanpa campur tangan siapapun sejak abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Jadi bukti arkeolog menunjukkan bahwa apa yang disebut dalam Injil sepenuhnya salah. Ada banyak sekali contoh, bahkan ratusan, tapi waktu tidak akan cukup. Tapi pastinya Al-Quran ini tidak disalin dari Injil dan tidak dipalsukan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat As-Sajdah juz 32 ayat 1 dan 2. Dia, Muhammad, telah mengada-adakannya. Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhan, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau. Jadi tentunya tidak diragukan lagi, kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengarang Al-Quran dan tidak menyalinnya, menjiplak atau mempelajarinya dari sumber lain. Selain itu kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran tidak seperti kitab-kitab agama lain, atau tidak seperti buku-buku cerita lain yang ditulis oleh manusia yang punya pembukaan tertentu. Dahulu kala ada rubah dan anggur, dahulu kala ada domba dan serigala. Di Injil dikatakan pada mulanya ada Tuhan, pada mulanya ada dunia. Selalu begitu. Dan setiap buku cerita memiliki alur cerita, awal dan akhir dan serangkaian cerita. Tapi Al-Quran bersifat sangat unik. Ayat pertama yang turun yaitu Iqra, bukan juz pertama, melainkan surat Al-Alaq juz 96 ayat 1. Al-Quran tidak punya alur, tidak dimulai dengan Adam alaihi salam, dilanjutkan dengan Nuh alaihi salam dan Musa alaihi salam, Yesus alaihi salam dan Muhammad. Tidak. Al-Quran memiliki alur yang unik. Al-Quran tidak diatur seperti cara berpikir manusia, karena penulisnya bukan manusia. Selain itu, ada yang tidak diketahui yang disebutkan dalam Quran. Di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak Anda ketahui. Misalnya, disebutkan dalam Quran, di dalam surat Hud juz 11 ayat 49, bahwa orang-orang sebelum kalian tidak tahu hal ini sebelumnya. Begitu juga orang-orang di antara kalian.
Disebutkan bahwa engkau dan kaummu tidak pernah mengetahui sebelum ini. Disebutkan dalam surat Yusuf juz 12 ayat 2 bahwa tidak ada di antara kalian yang mengetahuinya, tak pula nabi kalian. Bayangkan, Nabi mengatakan ketika Al-Quran diturunkan di Arab, beliau memberitahu orang-orang Arab, aku tidak mengetahuinya, tidak pula kalian. Bahkan tidak ada satupun orang Arab bisa menjawabnya dan berkata, aku sudah tahu ini. Al-Quran menyebutkan banyak kejadian, banyak hal tentang Zulkarnain, juga tentang kisah gua, banyak informasi, dan kalian tidak mengetahuinya. Manusia mana yang bisa menulisnya kalau dia tidak mengetahuinya? Ini menandakan bahwa tidak ada cerita yang berasal dari manusia. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah penipuan. Ketika kita tanya, dari mana penipuan itu berasal? Mereka tidak bisa jawab. Tunjukkan satu saja penipuan yang ada dalam Quran. Mereka tidak menjawab. Jadi bagaimana kalian bisa mengatakan sesuatu tanpa bukti yang logis? Ada beberapa orang yang mengatakan kebohongan, yang membuat pernyataan yang tidak sebenarnya. Mereka membodohi diri sendiri dengan berpegang teguh. Contohnya, seseorang yang berpikir bahwa si A adalah musuhnya. Begitulah, dia tidak punya bukti nyata, tidak ada alasan, tapi dia berpikir, dia percaya pemikiran yang salah bahwa si A adalah musuh. Ketika dia bertemu dengan si A, dia bersikap seperti seorang musuh kepada si A, sedangkan si A bersikap seperti selayaknya manusia biasa. Kenapa kau memperlakukanku seperti musuh? Dia membalas. Ketika si A membalas, orang tersebut mengatakan, apa aku belum berkata padamu bahwa kau adalah musuhku? Jadi dia membalasnya. Kalian membuat pernyataan yang salah, dan kalian berpegang teguh pada pernyataan yang salah itu. Inilah yang dilakukan para kritikus Islam. Mereka membuat pernyataan yang salah, dan mereka membodohi diri mereka sendiri. Selain itu, Al-Quran percaya kepada pemikiran. Ada beberapa versi yang membahas soal pemikiran ini. Kalian bisa menganalisanya, bisa mendiskusikannya yang ada dalam Al-Quran. Seperti surat Ibrahim juz 14 ayat 52. Dikatakan, ini adalah penjelasan yang sempurna agar mereka diberi peringatan, mengetahui dia adalah Tuhan, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Banyak muslim yang merasa bahwa Al-Quran tidak mendorong pemikiran, berdiskusi dengan orang-orang, dan juga membahas Al-Quran dengan orang-orang lain. Faktanya, Al-Quran mendorong bahwa kita harus berdiskusi dengan orang lain. Kita harus berdiskusi dengan orang lain. Disebutkan dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Al-Quran mendorong kita untuk berpikir, untuk berpendapat, dan untuk berdiskusi, tapi dengan hikmah dan juga cara yang terbaik. Ada hal yang dikenal sebagai menghentikan dalil. Al-Quran dikenal sebagai penghenti dalil. Al-Quran menyebutkan, ini dari Tuhan. Kalau kalian tidak percaya, katakan bagian mana yang salah. Katakan dari mana asalnya. Al-Quran mengatakan, kitab ini dari Tuhan, kitab ini dari Allah. Kalau kalian tidak menyetujuinya, berikan jawabannya. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran, kita buktikan kalau dia salah. Dia berbohong. Dan mengapa dia bohong? Demi keuntungan materi. Kita telah buktikan itu. Mungkin demi kekuasaan dan kejayaan, dan terbukti itu tidak mungkin. Untuk mempersatukan Arab, itu juga tidak mungkin. Ada yang bilang karena faktor pembentukan moral, itu juga tidak mungkin. Ayo tebak. Al-Quran disalin dari Injil dan itu tidak benar. Tebak. Ketika seluruh tebakan terbukti tidak benar, ini berarti Al-Quran perlu didengar. Al-Quran perlu dihormati. Kalian harus percaya bahwa kitab Al-Quran ini berasal dari Tuhan. Al-Quran menyebutkan di sejumlah ayat bahwa kitab ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surat Al-Jasiyah juz 45 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan bahwa Tanzilul kitab minallahi azizul hakim. Kata Hamim, kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, dan maha agung. Al-Quran menyebutkan di berbagai tempat bahwa kitab ini adalah kitab Allah. Surat Al-An'am juz 6 ayat 19, Al-An'am juz 6 ayat 93, dalam surat Yusuf juz 12 ayat 1 sampai 2, surat Toha juz 20 ayat 113, disebutkan dalam surat As-Sajdah juz 32 ayat 1 sampai 3, surat Yasin juz 36 ayat 1 sampai 3, surat Az-Zumar juz 39 ayat 1, Ghafir juz 40 ayat 2, dan surat Jasiyah juz 45 ayat 2, dan surat Ar-Rahman juz 55 ayat 1 sampai 2, surat Al-Insan juz 76 ayat 23, bahwa kitab ini, kitab suci Al-Quran ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal sebagai penghenti dalil. Apa yang harus kalian berikan? Cobalah. Kalau kalian gagal membuktikannya secara logis, kalian harus setuju dengan apa yang disebutkan oleh Tuhan. Sejauh yang didalami para ilmuwan, ada berbagai filosofi, ada berbagai pendekatan. Pendekatan ini dikenal dengan tes pembuktian kebenaran. Para ilmuwan sangat sibuk, ada begitu banyak teori bermunculan, dan mereka tidak sempat menganalisanya. Jadi kalau kalian punya teori, carilah cara untuk membuktikan bahwa teori tersebut salah. Jadi kalau kalian menemukan sebuah konsep baru, pertama, berikan caranya, tunjukkan caranya untuk membuktikan teori kalian salah. Albert Einstein di awal abad ke-20
Dia menunjukkan beberapa teori. Bagaimana kalian tahu teorinya berhasil? Dia memberikan 3 cara untuk membuktikan teorinya salah. Para ilmuwan, mereka menguji selama 6 tahun, mengatakan teorinya benar. Siapapun yang melakukan tes pembuktian kebenaran, mereka layak untuk didengarkan. Tidak berarti bahwa orang tersebut hebat atau kerjanya hebat. Bisa salah, bisa benar, tapi siapapun yang melakukan tes pembuktian, mereka layak untuk didengarkan. Ada banyak tes pembuktian kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalian ingin membuktikan Al-Quran salah? Sangat mudah, cobalah. Sangat mudah. Ada sejumlah tes pembuktian kebenaran yang hanya ditujukan untuk zaman dulu, ketika Al-Quran diturunkan. Beberapa ditujukan untuk saat ini, beberapa ditujukan untuk masa lampau. Akan disebutkan sekitar 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Salah satu contohnya adalah tentang kisah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dia diberi nama panggilan Abu Lahab, ayah dari api, dan dia adalah salah satu musuh besar Nabi. Tapi dia melihat seseorang bicara dengan Nabi, dia akan menunggu. Ketika Nabi pergi, dia akan bertanya pada orang tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah hitam? Bukan, itu putih. Apakah siang? Bukan, itu malam. Dia selalu berkata yang sebaliknya. Dia salah satu musuh besar Nabi. Abu Lahab itu telah melakukan segala cara. Dia telah banyak berbohong. Ada surat di dalam Al-Quran yang bernama Surat Al-Lahab, juz 111, yang kalian tahu dengan baik. Sering disebut dalam sholat 5 waktu atau doa-doa yang lain. Dalam surat ini disebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan masuk ke dalam api, mengindikasikan mereka tidak akan pernah jadi muslim, mereka tidak akan pernah menerima Islam. Surat ini diturunkan sekitar 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Ketika surat ini diturunkan, hal yang harus dilakukan Abu Lahab adalah memeluk Islam, lalu Al-Quran akan terbukti salah. Meskipun banyak sahabat dan teman dalam kurun waktu 10 tahun memeluk Islam, Abu Lahab 10 tahun kemudian meninggal di dalam perang Badar. Dia punya waktu 10 tahun. Nabi terus mengingatkannya selama 10 tahun. Kalau dia menerima Islam, Al-Quran akan terbukti salah. Sangat mudah. Dia hanya perlu mengatakan, aku seorang muslim. Selesai. Dia tidak harus berperilaku seperti muslim. Dia tidak harus melakukan sholat. Hanya dengan mengatakan aku seorang muslim dan selesai. Al-Quran terbukti salah. Sangat mudah. Sangat mudah. Dia telah banyak berbohong untuk melawan Nabi. Hanya tinggal berbohong sekali lagi. Dan Al-Quran akan terbukti salah. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Karena Al-Quran adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tahu kalau Abu Lahab tidak akan pernah memeluk Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.